Allah, besinya kata Ani, Besti, di saat Nikita Mirzani tengah mendekati putusan di mana dalam persidangan tanggal 2 September 2025 lalu, hakim menyebut tanggal 28 Oktober Nikita akan mendapat putusan terkait kasus hukumnya. Duta Intel dalam ngomongannya dengan Emma Waroka dan Putri Jimbo dalam sebuah video yang beredar di sosial media, seraya menyatakan gak yakin pada putusannya nanti Nikita bakal bisa bebas. Terlalu kecil peluangnya katanya. Mungkin hanya 10%. Hal tersebut diduga lantaran adanya persiapan yang sudah ia ketahui sebelum huru-hara terjadi. Namun, meski begitu, Duta Intel yang seraya mengisyaratkan sesuatu ini memesankan agar fokus terhadap kasus Niki, dugaan penyuapan, dan judol cena. Sementara itu, Putri Jimbo pun berharap tim yang sudah balik arah ke Nikita bisa mengungkap semuanya cena. Itu cuma angin segar doang. Tapi kalau untuk bebas, iya. Karena aku sebelum huru-hara ini pun aku udah tahu dia bakal berapa lama. Iya. Karena kan lengkap ya pasalnya apa aja di sama Silvi nih. Silvi ini kan manajernya DRG ya. Iya. Dia infoin aku di WhatsApp sebelum ini tuh terjadi. Gitu. Iya sih. Jadi kalau untuk bebas menurut aku Kecil sekali ya kansnya ya. 10% lah. Ya kan makanya kan aku bilang Iya. yang kemarin pada murtad ya kan ngomong semua. Iya. Aku Cuma memang Mamci, kita nggak mau nyepil dulu semuanya. Tipis-tipis aja udah pada ngereok semua. Apalagi semuanya disepil. Iya sih. Sulit Iya. Sulit. Karena kan banyak kan. Ya iya. Kata siapa sekarang pada ngegiring apa namanya? Pada cari aman katanya, makanya ke kubu Niki. Nggak ada yang kubu juga kok. Ya kubu saja. Independen guys, berdiri sendiri. Kita juga bilang sama si Buntal, kita bilang ya lu cara lu aja gimana gitu kan, untuk lu bener-bener bahwa lu ini tulus gitu loh. Lu sudah melihat yang benar yang mana, yang salah mana, yang dizolimi yang mana gitu kan, yang menzolimi yang mana. Betul. Tapi nggak lihat dia juga udah sepil-sepil. Itu cuma angin segar doang. Tapi kalau untuk bebas, iya. Karena aku sebelum huru-hara ini pun aku udah tahu dia bakal berapa lama. Iya. Karena kan lengkap ya pasalnya apa aja di sama Silvi nih. Silvi ini kan manajernya DRG ya. Iya. Dia infoin aku di WhatsApp sebelum ini tuh terjadi. Gitu. Iya sih. Jadi kalau untuk bebas menurut aku Kecil sekali ya kansnya ya. 10% lah. Ya kan makanya kan aku bilang Iya. yang kemarin pada murtad ya kan ngomong semua. Iya. Cuma memang Mamci, kita nggak mau nyepil dulu semuanya. Tipis-tipis aja udah pada ngereok semua. Apalagi semuanya disepil. Iya sih. Sulit. Iya. Sulit. Karena kan banyak kan. Ya iya. Kata siapa sekarang pada ngegiring apa namanya? Pada cari aman katanya, makanya ke kubu Niki. Nggak ada yang kubu juga kok. Ya kubu saja. Independen guys, berdiri sendiri. Kita juga bilang sama si Buntal, kita bilang ya lu cara lu aja gimana gitu kan, untuk lu bener-bener bahwa lu ini tulus gitu loh. Lu sudah melihat yang benar yang mana, yang salah mana, yang dizolimi yang mana gitu kan, yang menzolimi yang mana. Betul. Tapi nggak lihat dia juga udah sepil-sepil. Pokoknya fokus sama 3 hal ya guys. Kasus Niki, suap menyuap, sama judol. Oh iya, tapi yang judul itu kok kayaknya aku serem sih. Takut aku. Kok takut sih? Itu ada Miss Gosong nge-up soal judul to the doll nggak? Ada nggak? Ada. Hah? Ada. Oh my god. Siap katanya Epoy. Katanya Lirma, semangat kakak Duta Intel. Oke. Betul. Oke, siap. Alright deh. Guys, kita kan masih masih optimis. Gak selalu apa yang udah
rencanakan dan kondisikan itu bisa berjalan mulus. Masih ada seenggak-enggaknya sekian persen. Tadi kan Duta Intel juga bilang udah berapa persen tuh? 90 tetap aja 10%-nya ada. 10% tuh termasuk besar gitu ya. Bahkan cuman 0, sekian persen aja tuh kalau itu yang jadi pun who knows gitu loh. Makanya tetap semangat terus. Dan fakta-fakta baru alhamdulillah Duta Intel udah bisa berikan juga. Terus ada ya Miss Gosip juga udah nge-up berita-berita dari dia juga sisi yang dia tahu. Nah, bicara terkait dugaan suap dan judol, ada yang menarik nih Besti. Dimana geger kabar berita kalau KPK ternyata tidak memanggil Nikita. Nah, hal tersebut pun diduga tak luput dari pantauan Fitri Sahuteru. Dalam video yang beredar di sosial media, Fitri yang diduga kerap dituding judol ini tak hanya memberi nama baru untuk Nikita sebagai artis judol, tapi juga menduga kalau judol yang kini sudah tenggelam membuat Nikita diduga jadi memeras. Gak cuma itu aja Besti, Fitri pun membahas nih perihal KPK yang tak memanggil Nikita, di mana menurutnya karena laporannya itu sampah cenah. Meskipun sayangnya Usman selaku kuasa hukum Nikita menyebut kalau terkait hal tersebut pihaknya memang mendapat surat dari KPK untuk kelengkapan berkas terkait laporan dari Nikita, dan ia mengapresiasi atas tanggapan KPK atas laporan yang telah dibuat Besti. Pantesan ya guys, pantesan dia itu sekarang meres karena mungkin judul-judul udah tenggelam. Mungkin entah judul itu apes gara-gara diiklanin sama dia, lalu diarah sama aparat penegak hukum, lalu di apa namanya itu? Apa namanya guys kalau di take down? Apes loh, bawa apes. Sedangkan bisnis judul aja diiklanin dia apes. Gimana bisnis yang lain guys? Ngatain orang judul? Ya, dia artis bintang judul, makanya dia nggak mau kerja keras. Gitu. Jadi tanggapan aku tentang si Nikita Mirzani yang ngomong katanya sudah dipanggil sama KPK, mendingan daripada lu malu ya Nikita ya, KPK kan sudah mengklarifikasi kalau tidak ada panggilan ke lu, mending lu tayangin tuh, sama seperti waktu lu ngasih tanda terima bahwa surat itu diterima sama KPK, lu tayangin lagi kalau memang itu adalah surat panggilan dari KPK, daripada lu hilang muka. Loh, puas banget aku. Tapi ya si Nikita Mirzani ini nurutin saran Nepos, lapor ke KPK. So sorry kalau nggak ditanggepin ya. So sorry kalau nggak ditanggepin. Berarti laporan lu itu sampah. Kemarin memang betul di persidangan menyampaikan bahwa ada apa itu namanya panggilannya dari KPK. Itu surat ya, kita menerima surat dari KPK ya, terkait dengan pemberitahuan untuk melengkapi dokumen pendukung ya, terhadap pengaduan yang pernah Nikita Mirzani sampaikan ke KPK ya. Kemarin di dalam surat itu KPK menyebutkan kepada pengadu ya, dalam hal ini Nikita Mirzani pada saat itu diwakili oleh tim penasihat hukum juga, diberitahukan untuk menyampaikan dokumen-dokumen pendukung terkait dengan adanya pengaduannya kepada KPK ya, institusi kita, adanya dugaan suap ya. Nah, itu kemudian dikonfirmasi KPK kepada Nikita Mirzani untuk diharapkan melengkapinya terhadap hal itu. Nah, artinya apa? Artinya memang kami berterima kasih dalam hal ini kepada KPK juga ya, sudah memberi respon terbaik ya, respon yang cepat kepada pengadu ya, untuk ditindaklanjuti aduannya atau laporannya yang sudah pernah disampaikan ke KPK beberapa waktu yang lalu. Nah, kemarin itu memang kita sampaikan di persidangan, per hari Kamis kemarin KPK atau Nikita mendapatkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, gitu teman-teman.
Nah Besti, lanjut lagi. Kalau Fitri menyebut dalam video yang beredar di sosial media, di mana Nikita itu katanya artis Qdoll, Miss Gossip dalam unggahan video di akun TikToknya diduga warganet menyindir Fitri Sohuteru saat membahas Markus. Selain itu diduga nggak terima sahabatnya, yaitu Duta Intel, dikatakan duta copet. Dalam video unggahan lainnya, Miss Gossip pun kembali diduga menyindir Fitri Sohuteru dengan lebih pedas, dengan seraya menanyakan kepada seseorang yang ia panggil kakak itu, katanya dapat berapa M dari kasus ini Cena. Bahkan tak hanya Miss Gossip, dalam unggahan di sosial media diduga adik Fitri Sohuteru pun menyindir Fitri dengan menduga Fitri itu pansos sama Niki. Nah seraya setali tiga uang dengan adik Fitri, Putri Jimbo pun dalam komalannya bersama Duta Intel dan Emma Waroka pun menduga Fitri obsesi terhadap Nikita. Aduh. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Kasus Nikita Mirzani semakin hari semakin memanas, di mana Fitri Sohuteru pun sibuk klarifikasi setelah mendengarkan keterangan dari Nikita Mirzani yang menyatakan bahwa kasus Nikita Mirzani ini telah dikondisikan oleh sang Markus dengan bukti rekaman suara yang telah diputarkan di persidangan kemarin. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Fitri Sohuteru harus ketar-ketir? Jangan-jangan Fitri Sohuteru takut untuk diringkus, atau Fitri Sohuteru takut kalah dalam berseteru. Waduh, meledak nggak tuh? Wadidaw. Waduh, perkara 28 Jati dinobatkan sebagai duta copet. Kakak, sesama copet jangan saling mengintimidasi. Kakak kebagian berapa M dalam kasus ini? Hasil nyopetnya? Wadidaw. Lu sekarang sibuk ngomong 4 tahun saya dibully. Saya difitnah. Lalu lu lupa tiap hari lu ngebully Nikita gak kelar-kelar. Wah kelar-kelar. Ayo aja sini kita lu bully, lu bahas. Kenapa? Karena Nikita banyak follower, pansosnya belum kelar. Gak kelar-kelar tuh pansos. Lagi mama Facebook ngapain sih masuk ke IG? Lu mestinya ya main Facebook, nggak pantas main IG. Makanya nenek-nenek tuh ngaji, ibadah, udah uzur. Jangan main IG. Banyak mudaratnya IG di tangan lu. Pantes lah si Nepos bilang pendukungnya Niki bodoh ya katanya ya. Ya, Karena masalah jaket aja heboh banget gitu loh. Harusnya nggak usah digubris, karena itu kedemenannya dia gitu loh. Dia mau seperti Niki, jadi apa yang Niki ucap itu menjadi satu kehebohan. Iyalah, jadi kalau misalkan dia bilang Nikita wannabe, dia pernah ngatain gue juga, gue katain Nikita wannabe, ya kan? Ternyata itu dia memframing diri dia sendiri. Lo yang Nikita wannabe. Lu kayaknya sakit hati banget dibuang, lu sakit hati banget kayaknya nggak dianggap gitu kan gitu. Sampai lu tuh sakit hati banget, yang tadinya lu di framing sama Niki ibu peri, sekarang menjadi ibu dajjal, lu nggak terima. Betul. Gitu loh. Akhirnya lu sakit hati, lu menunggangi semua permasalahan orang yang tertuju ke Niki. Betul. Iya. Betul. Banget. Itu udah kelihatan sakit hatinya sih. Satunya iri sama yang satunya, sampai mau ambil semuanya. Dari relationship-nya diganggu, pakaiannya mau sama, bajunya mau sama. Dan ini yang Mamski perhatiin waktu Niki pakai jas belakangnya yang terbuka, terus ada tali yang di tahu model itu. Ternyata dia pakai juga yang sama, jadi kayak ajaib banget. Dan itu after sidangnya Niki dengan pakaian jas yang pakai simpul tali. Cuma beda warna kan, cuma beda warna doang. Iya, jadi gini loh. Apa yang dia omongin itu sebetulnya bukan dia ngatain orang, itu sebetulnya untuk diri dia sendiri, bahwa dia tuh Niki wannabe banget. Ngeri banget ya. Berarti film single white female ini nyata cuma bedanya ya, dia mau auranya kayak Niki nggak dapet, malah auranya aur-auran gitu loh. Emang nggak bakal bisa dapet kalau single white female kan begitu.
Ya secara juga umur kan juga beda kan gitu. Jadi Beda, harus beda. tahu umur, tahu diri gitu. Tahu, bener banget Di sih. sini nih kalau dia lagi nonton lagi nih ngereok lagi nih dia nih, ya kan? Pasti kayaknya bakal ngereok itu. Tapi aku Bodoh. belum pernah ketemu langsung orangnya sih. Kalau Nata udah berapa kali ketemu tuh? Sempet ngobrol-ngobrolnya. Berapa kali ya? 2 kali. Oh, I see. Gue juga belum ketemu sama sekali. Terus tiba-tiba datang lah nih, ya kan? Datang terus, Mbak kenalin, halo, katanya bilang, hai, bilang gitu. Jadi cuma lewat video call doang gitu. Dan pada saat itu jauh sebelum masalah sama Yoke. Oke. Nah, kalau sebelumnya Nikita juga geger soal statementnya di sidang, di mana ia bilang kalau ada dugaan foto Fitri Sahuteru menemui JPU Dona sebelum ia di P21, di mana terkait hal tersebut Fitri langsung membantah, bahkan siap memberikan uang 244 miliar kalau sampai foto tersebut bisa benar-benar ada. Duta Intel dalam komalannya bersama Putri Jimbo dan Emma Waroka menyarankan untuk sayembara itu tidak diikuti karena menduga adanya jebakan seperti dugaannya terhadap kasus Yoke. Sementara itu, Fitri Sahuteru baru-baru ini dalam video yang beredar di sosial media secara tiba-tiba mengaku telah menutup dan batal giveaway 244 miliar tersebut, Besti. Wah, kenapa ya? Itu sayembara 224 miliar itu halu banget ya guys, jangan diikutin itu. Nanti kalian nasibnya sama kayak si Yoke lagi. Betul. Betul kan? Gimana Duta Intel? Itu pancingan supaya orang yang mau ngasih itu foto ke Niki bakal ngasih ke si yang buat sayembara. Terakhir dipenjarain. Jangan mau. Aduh, sumpah jebukan ya. Ya iyalah. Demen banget ngejebak-jebak gak jelas, ya Allah Tuhan. Tapi yang gua ngakak sih ya, kalau bukan karena saya nggak akan dipulangin itu uang, kata dia bilang kayak gitu kan. Gak taunya si DC ngomongnya apa? Aku sampai ngomong sama Bapak Yapto. gue ngakak. Ya Kan gue tahu kan ceritanya itu, Kak. Yang mana? Iya. Yang 5M. Koko Ape. Iya. Iya si Koko. Iya. Itu bukannya buat bayar desa? Bayar siapa? Buat bayar dia bukan sih? Apa lagi lah intinya. Bukan, buat bayar Dia memastikan bahwa Koapek tidak akan dipenjara. Walah. Berarti dia sendiri apanya? Terakhir masuk juga. Walah. Berarti udah confirm Markus dong ya? Beneran emang? Ya, tapi nggak mau dibilang Markus. Gimana sih ceritanya? Iya. Sama pencopet sosmed. Ngadi-ngadi si terdakwa. Kemarin aku sudah namakan dia artis bintang judol ya. Si Nikita Mirzani itu artis bintang judol. Ingat, jejak digital tidak akan pernah hilang ya. Kalau dia adalah, saya kan artis, pekerjaan ya pantas aja dia penghasilannya banyak. Ternyata dia ngiklanin judol guys ya. Ternyata sampai hari ini gak jelas. Sedangkan orang yang anak Bandung tuh, aku baru lihat beritanya kemarin, anak Bandung tuh yang ngiklanin judol dihukum baru sekali padahal. Sini kita Mirzani itu terang-terangan ngasih webnya, ngasih apa. Pantesan ya guys, pantesan dia itu sekarang meres. Karena mungkin judol-judol udah tenggelam. Mungkin bekas judol itu apes gara-gara diiklanin sama dia. Lalu diarah sama aparat penegak hukum, lalu di apa namanya itu? Apa namanya guys kalau di take down? Apes loh, bawa apes. Sedangkan bisnis judol aja diiklanin dia apes. Gimana bisnis yang lain guys? Ngatain orang judol. Ya, dia artis bintang judol, makanya dia gak mau kerja keras gitu. Jadi tanggapan aku tentang si Nikita Mirzani yang ngomong katanya sudah dipanggil sama KPK, mendingan daripada lu malu ya Nikita ya, KPK kan sudah mengklarifikasi kalau tidak ada panggilan ke lu, mending lu tayangin tuh, sama seperti waktu lu ngasih tanda terima bahwa surat itu diterima sama KPK, lu tayangin lagi kalau memang itu adalah surat panggilan dari KPK, daripada lu hilang muka. Loh, puas banget aku. Tapi ya si Nikita Mirzani ini nurutin saran Epos.
lapor ke KPK. So sorry kalau nggak ditanggepin ya. Sorry kalau nggak ditanggepin. Ya Besti, emang lebar banget kayaknya kasusnya ya Besti. Tapi mari doakan yang terbaik aja. Semoga semua mendapatkan keadilannya ya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.